Kok dulu? Ih. Takut. Itu lagi kenapa sih Gir sekarang kan kalau boleh tahu? Lagi mendapat karma. Jadi itu Boleh nggak di sini? Boleh. nggak masalah, ini kan udah terjadi memang apa yang sudah terjadi faktanya kan. Terus? Intinya dia jadi banyak restoran itu yang boykot dia. Lu jangan ngalah ngobrol. Bahkan tuh banyak kalau di TikTok lu lihat tuh banyak restoran tuh yang ada pasang muka dia itu pasang kan. muka dia terus dicoret Tidak gitu mau dia. di-review. Karena Cimehong. banyak yang nggak suka. Gua nggak tahu yang barang Cimehong itu pokoknya apa, intinya banyak yang nggak suka gara-gara dia itu dianggap menjatuhkan Brand atau bisnis orang gitu loh. Dan gue udah pernah speak up tentang itu. Gue pernah bikin konten itu, gue pernah nyindir keras di TikTok juga gitu. Sebelum ini SS. Tapi itu sebelum dia reveal muka dia. Oh dia dulu nggak pernah review muka dia. Kan dia nggak reveal muka dia dulu. Gara-gara Terus didoxing sama orang. Iya. Jadi itu dia dari awal pertama kali itu dia bikin konten tuh nggak ada yang pernah tahu dia tuh seperti apa, bentuknya muka seperti apa. Terus ada yang ngedoxing dia. Tahuan lah nih, akhirnya jadi sekarang dia reveal muka dia. Nah waktu sebelum dia nge-reveal muka itu tuh gue sempet nyindir keras di TikTok. Gue bilang rame tuh, gue bilang kayak maksudnya lu siapa nge-review restoran orang terus ngejelek-jelekin, bahkan maksudnya ini bisnis orang berdampak loh, banyak orang kerja dari sini, orang tuh nggak tahu kredibilitas lu siapa gitu loh. Kalau gue punya restoran yang datang Chef Juna atau Chef Arnold kasih tahu ke gue ini restoran gue begini, gue terima karena yang ngomong Chef Arnold. Itu pun konteksnya Japri ya, Japri ya, di sosmed gitu loh, bukan di post di sosmed gitu loh. Dan gue yakin mereka chef-chef terkenal itu nggak akan mau Kayak post di gitu sosmed. ya, maka itu itu kan kan etik. Jadi tuh ada satu media namanya Gastronusa. Ya. Gastronusa itu media chef lah, media F&B industri. Ya bisa gue bilang mungkin paling besar di Indonesia gitu. Benar. Gastronusa. Tuh, sama ada podcast satu tuh adalah satu podcast tuh. Pokoknya dia ngundangnya tentang F&B industri, chef-chef apa gitu. Ya itu kan datang tuh Arnold apa semua, mereka banyak vokal juga di sana, nyuarain lewat media-media itu gitu loh. Intinya seperti itu aja sebenarnya. Dan banyak juga tuh yang reveal oh ya Ray Jensen namanya, podcast Ray Jensen ya. Jadi banyak juga yang reveal UMKM atau restoran yang mau di-review sama si Kotbu ini. Mau di-review, pas mau di-review si Kotbu sendiri ngebalesin di lewat IG gitu, dia ngasih tarif dia segini, iya kayak gitu, tarifnya segini. Ternyata ya maksudnya orang nganggapnya kayak oh yaudah ternyata selama ini lu bisnis gitu. Ya, emang pengen duit dari situ aja. Iya, nge-review kayak visit restoran berapa, post di ini berapa, ya gitu-gitu lah. Harusnya kalau misalnya beneran food reviewer ya misalnya, ya lu ini dong, fair dong, jangan ke resto gede doang. UMKM juga dong, lu bantu walaupun Gitu. nggak ada bintang-bintangnya gitu, cuma bantu juga, kalau enak bilang enak gitu. Flash gear kesebut nggak apa-apa, itu kan emang udah terjadi, emang ada kasusnya seperti itu. Sekarang malah jadi rame lagi. Gua kan bukan bikin gosip bikin apa, memang itu. Dan ini opini guys, ini opini pribadi kita. Ini opini pribadi, gitu loh. Intinya gitulah. Jadi banyak yang nggak seneng lah, gitu maksudnya kayak ngejatuhin bisnis orang apa gitu. Nah tapi sebenarnya awal-awal itu juga dia banyak pendukungnya Awalnya. gara-gara orang merasa terbantu gitu loh. Oh ya udah berarti gue nggak usah datang ke sini gitu loh. Masa gue datang ke sini begini tapi tempatnya begini, makanannya begini gitu loh. Betul. Jadi ya sebenarnya harusnya itu yang paling benar adalah ya lo kalau lo misalnya emang punya kritik sampaikan langsung ke ownernya gitu loh. Kalau emang niatnya baik ya. Kalau emang niatnya baik. Terus terakhir kasusnya yang dia ke tempat roti ya, kalau nggak salah ya. Iya, enggak, bukan. Adalah satu brand roti nih, brand cake lah. Tuh. Dan waktu di konfront sama pihak outletnya,
si Kotdo tuh minta tarif. Ya udah gue jadi FC lu aja, food consultant lu, restoran consultant lu. Biaya gue ratusan juta kalau nggak salah ya guys, gue lupa berapa. Gue jadi minta duit gitu. Jadi intinya jadi kayak blackmail. Kalau lu nggak mau gue jadi food consultant lu, ya gue akan review lagi. Intinya akan di ya minti gitulah ya, kayak pengancaman 300 juta. Ya kayak segituan. Gila. Jadi lu kayak sorry ya, kayak misalnya lu ngegepin orang kena narkoba terus lu duitin gitu loh. Iya. Mau gak lu keluar nih, kalau nggak mau gue masuk penjara nih, lo ada duit berapa, kayak gitu kesannya kayak meres gitu loh. Tapi dengan iming-iming food consultant. Tapi kalau lu mau beli jasa gue, nama lu gue benerin gitu. Kayak gini deh analoginya, lu pencipta virus yang menciptakan antivirusnya juga. Virusnya lu sebar, komputer orang rusak, mau gak lu antivirusnya bayar ke gue sini. Kalau nggak ya komputer lu rusak gitu. Dia tuh ada gelar apa sih, ada nggak? Gak ada cok. Orang kayak kita aja maksudnya, Iya, yang tahu makanan aja gitu. Setahu gue dia memang ada salah satu keluarga yang chef kalau nggak salah. Ada salah satu, either kakaknya atau adiknya gue lupa. Ada salah satu yang chef dan memang kenapa dia bisa memakai bahasa-bahasa yang segitu propernya, segitu bagusnya, karena memang ada kenalan baik dia yang chef juga gitu. Tapi dia is not even a chef. Itu gue dengar dari Chef Arnold kalau nggak salah. Iya benar, kalau gue Indonesia kalau tabungnya Ya balik lagi guys, hukum tabur tuai ya. Apa yang lo tabur itu yang lo tuai. Gue kemarin dia lagi yang tahun lalu yang HSS tuh lagi di love lagi ya sebenarnya. Iya juga ada ianya juga. Ada part itunya ya. Ada part ianya. Dia terlalu banyak menebar kebencian, jadi ya yang dia tuai juga kayak gitu sekarang. Kena karma. Anjing, kaget cok, kaget ngentot. Kayak kalian jangan kayak gitu ya guys, berbuat baik aja guys, no matter what. No matter what they say, everything. Saya dia nggak sadar gitu loh, banyak orang di belakang sana tuh yang hidup dari situ, karyawannya di sana. Iya sih. Iya, Gar, tadi lo yang bincang, berarti dia tuh emang orang kayak kita aja ya sebenarnya. Kayak orang biasanya tahu makanan gitu. Jadi Dia gak sih Gar, dia ada keluarganya yang chef kan ya? ada, jadi gini, gue pernah nonton. Jadi dia itu sebenarnya kuliah, dia tuh bukan orang yang profesional masak atau belajar masak, enggak. Dia itu setahu gue sekolahnya itu financial engineering. Kemudian sekolah dia cerita kok di podcast itu, dibilang dia menganggap, ini dia sendiri yang ngomong ya di podcast waktu itu, gue lupa di siapa, dia bilang, jadi dia bilang itu dia menganggap palet lidah dia nih mahal. Dia menganggap seperti itu. Karena dia udah pernah, dia menganggap gara-gara dengan dia merasa karena dia udah pernah mencoba banyak makanan luar negeri, dalam negeri, keliling sana restoran sini. Jadi dia menganggap tuh palet lidah dia nih udah luas banyak, udah banyak gitu loh. Jadi dia menganggap dia tuh bisa menilai makanan enak. Memang dia bisa aja orang mengklaim seperti itu gitu loh. Mungkin dibilang karena dia punya uang, dia bisa makan di restoran sini, akhirnya dia bisa, kita ya kayak sama lah, mungkin kayak kita makan di sini kita bisa ngebandingin nih, ih sambal ini kurang enak nih, enakan sambal di sini misalnya kayak gitu, ini kayak sambalnya kayak gini misalnya kayak gitu. Memang dia kalau dulu tuh dia, setahu gua nih yang gua tahu ya, memang keluarga dia ada yang sekolah masak. Nah kayak dia pernah baking, pernah jualan kue dulu dia sebenarnya itu. Tapi dianya sendiri sebenarnya tuh nggak ada basic di dunia itu sebenarnya. Dianya aja yang self proclaim kompeten gitu. Dia bisa masak nggak? Bisa sih harusnya. Indomie. Simple lah, mungkin bisa ya. Tapi dia nggak pernah masak ya. Iya, nggak pernah ya. Gue nggak pernah masak, tapi waktu dulu jualan, dia kan pernah jualan cake gitu, bakery gitulah, kayak kue gitulah pokoknya. Dia ya masak sih, bikin gitu loh. Cuman gue nggak tahu dia masaknya seperti apa gitu. Nah lagi guys, guysnya. Itu sih ya, kalau
bergelut di bidang kayak gitu-gituan pasti banyak ini juga, banyak masalahnya. Iya, karena kontennya ngejelekin usaha orang anjing. Kayak mendingan streaming ya guys, jelek-jelekin teman sendiri TP gitu. Tapi jelek Iya, maksudnya dia kalau Iya. kalau ngejelekin usaha orang kan apa ya, cari musuh gitu loh ibaratnya. Ini hobi nih dia cari musuh nih. Enggak, dulu itu dulu. Sama kayak haters gitu, ngatain kita. Itu salah satunya. Lu tonjok gue ya barusan. Salah satunya kita rugiin teman sendiri itu. Ini kayak haters di sini ngatain cari musuh. Iya. Ngapain ya orang kita fun-fun aja ya guys ya. Zetsu damai, member baik sama Zetsu. Iya. Member mana pernah berantem sama Jetsu? Mana pernah, kita nggak pernah kan ya. Ngapain sih guys cari Iya. musuh? Shit. Cold Blue Cuk. Enggak, Gary mah nggak tahu. Kira sih. Lu tahu? Ini serius? Tahu lah. Ceritanya. Tahu lah kan lu yang ini. Oh iya, nggak tahu nih dia. Oh terus tuh gue juga kayak waktu itu gue mengkritik dia kayak coba lah lu tuh kritik makanan juga berdasarkan tuh juga dari harga yang lu beli berapa dan apa yang lu dapat gitu loh. Jangan kalau misalnya kayak makanan begini terus lu bayarnya cuma segini terus lu anggap kritiknya parah gitu loh. Maksudnya lu harus berbanding gitu loh, sebanding lah tuh ibaratnya. Bang. Lupa ini. Anjing lupa maksud. Dan fun fact sebelum ke reveal yang kayak gitu itu ada satu lagi, bukan dia doang. Ada satu lagi itu yang kontennya mirip-mirip gitu, ngejelek-jelekin gitu juga, nyari-nyari kesalahan restoran apa kayak gitu ada, bukan cuma dia doang, nggak satu dia. Dan dia selalu berlindung di balik kata-kata ya gue kan beli, gue kan nggak di endorse, Iya. jadi gue boleh komplain dong. Terus boleh, spill bill apa. ya, boleh komplain, tapi komplainnya di jalur pribadi, bukan di sosial media. Gue juga pernah kok nge-TikTok komplain seblak. Lu tau gak konten gue yang seblak? Tahu. Yang gue beli seblak tapi dikasihnya plastik kresek. Gue komplain, tapi I'm not even saying the brand. Iya. Ya, itu kan konten guys, bukan menjelekan. Jatuhnya tuh gue cuman make it fun aja. Kan orang nggak tahu tuh beli di mana. Iya, soalnya gue mention, gue spill namanya, itu gue gila cok. Walaupun secara harfiah gue dirugikan. Iya. Cuman ya udah gue ngentot nih, gue cuman mengungkapkan keresahan gue dan marah. Kalau dia kan kagak ya, dia tuh nge-spill nama restonya. As simple as mungkin lu abis ini nggak akan beli di sana lagi gitu loh. Iya. Lu beli tempat lain aja udah. Start nyanyi, ganteng-ganteng suap di depan ya. Etika aja sih bener. Iya bener, etik. Itulah sekarang yang ngerinya sosial media, guys. Always loving you. Nyari makannya lewat situ Ger, ya iya, kena kan. Tapi gila ya, lu bayangin berapa resto yang digituin misalnya gitu. Iya, wah. Satu misalnya dia nego-nego dari 350 juta ke cepet lah ya. Deal deh cepet itu. Bangun, 200 M cok, bangun goblok. ngoceh doang gitu. 2000 USD. Terakhir yang baker itu 350 dia minta. Gak apa-apa. Yang baker itu yang kasus Oh, terakhir, iya. dia minta 350 juta buat jadi food consultant.
Bayangin tuh guys, coba satu resto dia nego-nego dapat cepet lah ya. Jadi cepet deh gue take down terus gue bagus-bagusin nama lu. Udah kayak gitu dong ngomongnya food consultant. Food consultant, iming-iming ya food consultant. Cuman Iming-iming. modusnya ya blackmail. Yang stigmatic, yang kasihan sampai bangkrut dari rame banget. Iya. Sampai yang paling lucu yang dia salah tag ya. Gua nggak tahu tuh. Ada salah tag. Jadi tempat makan ini di BSD misalnya. Tapi dia punya cabang di Karawaci. Yang dia tag yang di Karawaci. Jadi yang Karawaci yang kena imbasnya juga. sepi. Padahal dia nggak ke sana. Jadi kayak outletnya beda branch gitu loh. Itu parah banget. Sampai di DM nggak dibaca gitu. Outlet bang, Pak sorry ini salah, ini bukan outlet kami, itu outlet yang di mana gitu misalnya. Tapi memang brandnya sama, misalnya KFC Peak sama KFC Jaksel. Yang bermasalah Jaksel, yang di tag yang Peak anjing. Nggak asik cara mainnya, cari musuh. Welcome. Tapi kenapa influencer kayak gitu rame ya audiensnya? Ya karena kontroversial gitu loh. Orang kan suka yang kayak gitu-gitu, yang drama-drama begitu kan. Betul.